Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dari SDN Batu Kerpui 5 dan teman saya Firdausiah dari SDN Sana Tengah 4. dan teman saya. Siti Jamilatul Zakiyah dari SDN Tempat Timur 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami secara berkolaborasi akan berperan secara bergantian sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Vivin, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Mimir. Alhamdulillah Bu, baik. Kabar Bu Mimir sendiri gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Vivin. Boleh kan Bu? Iya boleh Bu. Pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu rencanakan? Untuk persiapan coaching kali ini saya menggunakan alur tirta di mana saya merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian reaksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coachee. Lebih detailnya nanti kompetensi apa yang ingin Ibu observasi? Saya lebih mengarah ke pertanyaan berbobot. Baik, Ibu ada lagi yang mau dikembangkan? Tidak ada Bu. Kira-kira nanti indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini yang ingin Ibu kembangkan seperti apa ya? Mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang mana? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coachee dan menggali potensi yang ada pada coachee yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Indikator tercapainya tujuan yang akan Ibu kembangkan seperti apa ya Bu? Mendapatkan solusi dan rencana aksi dari masalah coachee seperti yang sedang dihadapi Bu. Oh begitu ya Bu. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu. Assalamualaikum Bu Vivin, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin bercerita tentang masalah yang akhir-akhir ini saya hadapi di dalam kelas Bu. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu Vivin, akhir-akhir ini saya merasa siswa saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pelajaran dari saya Bu. Selain itu, siswa saya juga kurang antusias dalam mengerjakan tugas Bu, karena hanya sekitar 50% saja mereka mengumpulkan tugas yang saya berikan Bu. Jadi menurut Bu Aisyah, pada obrolan kali ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari obrolan kita pada hari ini Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid saya dalam mengerjakan tugas dan menerima pelajaran Ibu. Menurut Bu Aisyah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, menurut saya penyebab mereka itu kurang antusias menerima pelajaran dari saya itu Bu, karena pelajaran yang saya berikan itu Bu terlalu membosankan, terlalu monoton, dan terlalu banyak saya memberikan sistem ceramah kepada mereka Bu, sehingga mereka itu kurang antusias, kurang menarik, karena saya juga tidak terlalu banyak memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat Ibu. Oh begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat mereka antusias dan lebih menarik pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya Bu, mereka membutuhkan pelajaran yang asik, yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan Ibu. Wah, sependapat itu saya Bu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya Bu,
pelajaran itu harus berpusat pada murid Ibu, tidak terlalu monoton, tidak membosankan, dan meminta siswa untuk aktif dalam pembelajaran Ibu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bu Aisyah apakah menyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih Bu ya, mereka kurang antusias mengerjakan tugas itu karena saya terlalu banyak Bu memberikan tugas kepada mereka. Selain itu, tugas-tugas itu hanya berupa soal-soal saja Ibu. Padahal mereka itu saya kurang memberikan sumber belajar Bu. Saya hanya menggunakan suatu sumber belajar saja Ibu. Kalau boleh tahu, sumber belajar yang Bu Aisyah gunakan di kelas itu apa Bu? Yang saya gunakan itu hanya satu saja Ibu, yaitu buku teks saja yang berasal dari perpustakaan Ibu. Adakah sumber belajar lainnya Bu? Kalau saya pikir sih Bu banyak ya Bu sumber belajar. Kita bisa mengambil dari video YouTube, bisa mengambil dari IG, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya Ibu. Nah, betul sekali itu Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan sumber belajar yang bermacam-macam dalam pembelajaran tidak akan membuat murid itu bosan dan lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa yang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya itu Bu, yang pertama, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan Ibu dengan menggunakan berbagai sumber media pembelajaran seperti halnya dengan YouTube, TikTok, Instagram, IG, dan lain sebagainya Ibu. Kemudian saya juga akan menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi Ibu, sehingga anak-anak itu merasa tercukupi kebutuhan belajar gaya mereka Bu. Selain itu juga saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak Ibu. Saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bisa berupa soal-soal atau bisa berupa games turnamen. Selain itu saya juga bisa menyelingi dengan ice breaking Bu di tengah-tengah pembelajaran sehingga mereka tidak merasa bosan. Bagus sekali rencananya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu Aisyah buat? Komitmen saya dari rencana yang sudah saya paparkan tadi itu Bu, yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber-sumber belajar yang tersedia di media sosial, sehingga murid-murid itu bisa mengeksplorasi materi-materi dan bisa benar-benar mendapatkan merdeka belajar. Selain itu, saya juga akan memberikan mereka tanpa paksaan untuk belajar, dan saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar kepada mereka Ibu. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung rencana yang ingin Ibu laksanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih waktunya Bu Vivin, karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Bu Vivin, tadi sudah melakukan coaching, bagaimana hasilnya Bu? Iya Bu, alhamdulillah Bu, hasilnya baik. Coach sudah bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Apa yang sudah Ibu Vivin lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah kunci. Tadi saya sudah lihat Bu Vivin sudah menjadi sadar penuh, mendengarkan secara aktif, sekaligus membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu Kuci menemukan solusi terbaiknya. Baiklah, demikian hasil observasi dari kegiatan Kuci yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Mimin kan berperan sebagai coach nih Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan? Tentunya dalam praktik coaching ini kita menggunakan alur tirta.
yang merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan nanti saya lakukan praktik coaching pada kesempatan kali ini, Bu. Baik Bu, untuk coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Lebih detailnya kompetensi seperti apa yang ingin Ibu observasi? Saya lebih mengarah pada pertanyaan berbobot, Bu. Kira-kira menurut Bu Mimin sendiri nih, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini itu apa yang ingin Ibu kembangkan? Yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin saya kembangkan, dan saya ingin selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan aktif dan dalam mendengarkan. Baik Ibu, sungguh sangat luar biasa. Berarti Ibu sudah siap ya untuk melaksanakan kegiatan coaching kali ini Ibu? Insya Allah siap, Bu. Oke, selamat melakukan praktik coaching ya Bu. Semoga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan lancar Bu, sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih, Bu. Ya Bu, sama-sama. Monggo Bu, bisa dimulai. Siap, Bu. Selamat siang, Bu Mimil. Bisa minta waktunya, Bu, sebentar? Selamat siang juga, Bu Firdaus. Wah, ada apa, Bu? Kok kayaknya penting banget. Sepertinya Ibu lagi kebingungan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Waduh, kelihatan ya, Bu. Kalau saya lagi galau. Sebenarnya saya hanya ingin di coaching, Bu, sebentar saja, Bu. Oke, siap. Semoga nanti bisa mencerahkan ya, Bu. Nah, Bu Vivin, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu Vivin dapatkan? Saya ingin mendapatkan solusi baru, Bu, dari perilaku Gani ini, Bu, yang terlalu aktif ketika pembelajaran di kelas. Yang perlu Ibu ketahui nih, karakteristik Gani cenderung tidak mendengarkan pelajaran, hanya ingin bermain terus, Bu. Baiklah, jadi Bu Vivin ingin mendapatkan solusi baru untuk merubah perilaku Gani. Karena Gani tidak mendengarkan pelajaran, hanya berjalan-jalan dan bermain di kelas sekarang. Sekarang solusi yang bagaimana yang Ibu maksud? Saya sudah 3 bulan nih, Bu, mencoba merubah perilaku Gani dengan berbagai cara. Tapi kok ya Gani tetap tidak berubah ya, Bu? Tetap tidak berubah bagaimana, Bu? Ya, tetap gitu-gitu aja, Bu. Tetap suka jalan di kelas, keliling ke teman-temannya. Kalau saya tegur, Bu, ya jadi diam sih Gani. Tapi gak lama kemudian jalan-jalan lagi, Bu, di kelas. Jadi Bu Vivin merasa gagal merubah Gani. Iya, Bu. Saya sebagai guru kelas 4 merasa punya kewajiban untuk merubah perilaku murid menjadi lebih baik lagi, Bu. Karena sebentar lagi mereka akan naik ke kelas 5, Bu. Dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, Bu. Menurut Bu Vivin, di bayangan Bu Vivin, Gani bisa dikatakan berubah itu kondisi yang bagaimana, Bu? Ya, saya inginnya, Bu, Gani aktif, tapi keaktifannya itu terkait pelajaran, Bu, bukan asik main sendiri, seperti itu, Bu. Oke, kalau misalnya nih ada skala dari 0 sampai 10. Kondisi sekarang Gani ada di skala berapa, Bu? Mungkin skala 5 ya, Bu. Baik, Bu Vivin. Sekarang Gani ada di skala 5. Bu Vivin sendiri sebetulnya ingin di skala 10, tapi kayaknya agak susah ya, Bu. Melihat karakteristik Gani memang seperti dari dulu. Jadi Bu Vivin inginnya setidaknya Gani berubah menjadi skala berapa kira-kira? Skala 7 sudah cukup baik bagi saya, Bu. Apa yang bisa Bu Vivin lakukan agar Gani bisa berubah? Sebenarnya itu yang selalu saya pikirkan, Bu. Cara bagaimana lagi yang harus saya coba agar Gani betah belajar lebih lama lagi. Kalau dari pengamatan Bu Vivin, selama Gani ada di kelas 4, kira-kira Gani lebih menyukai kegiatan pembelajaran yang mana, Bu?
Ya, menurut saya kalau ditayangkan video memang Gani tertarik untuk melihat. Tapi untuk materi videonya Gani masih sangat kurang. Kemudian Gani juga menyukai kegiatan yang bersifat tanya jawab dengan guru lain. Kegiatan seperti itu yang membuat Gani lebih mengingat materi pelajarannya, Bu. Nah, kira-kira selain itu, langkah apa lagi yang perlu Ibu Vivin terapkan agar Gani bisa berubah sedikit demi sedikit, Bu? Ya, mungkin saya harus lebih sering-sering menyempatkan waktu untuk memberi nasihat kepada Gani agar mau belajar. Tapi tentunya nasihat yang tidak bersifat tekanan, Bu. Ya, dengan kasih sayang begitu, Bu. Nah, gimana Bu Vivin melihat dua hal tadi? Yang pertama, menayangkan video dan tanya jawab dengan guru lain. Kemudian yang kedua, memberi nasihat dengan kasih sayang. Bu Vivin nggak bisa menerapkan dua hal tadi. Bu Vivin bisa nggak menerapkan dua hal tadi? Bisa sih, Bu, harusnya, Bu. Kalau memang saya ingin merubah Gani, ya harus bisa. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam minggu ini, Bu? Mungkin yang memberi nasihat kepada Gani, Bu, saya bisa menerapkannya setiap jam pulang. Setidaknya minimal 10 menit lah, Bu. Kalau untuk video pembelajaran yang menarik, ya bisa juga, tapi butuh waktu dan persiapan yang lebih lama lagi bagi saya. Dan saya tidak merasa setiap hari menayangkan video pembelajaran karena tugas tambahan saya yang menuntut untuk segera diselesaikan juga, Bu. Kalau untuk tanya jawab dengan guru lain, saya bisa memanfaatkan sebagian proses pembelajaran untuk menerapkannya. Khusus untuk Gani nih, Bu. Jadi, Gani bisa jalan-jalan sambil belajar. Oh, baiklah. Dari percakapan kita ini, apa yang Ibu ingin dapatkan oleh Bu Vivin? Di awal tadi saya merasa kebingungan, Bu. Harus bagaimana lagi saya menyikapi karakter Gani. Tapi alhamdulillah, Bu, sekarang saya tahu saya harus bagaimana untuk mengubah Dani sedikit demi sedikit. Nah, kalau begitu, minggu depan kita bisa dengar cerita dari Ibu Vivin setelah menerapkan dua hal tadi. Hasilnya bagaimana? Siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Bu Mimin dan Bu Vivin. Kita sudah melakukan praktek kucing dengan sangat luar biasa. Coach sudah melakukan kucing dengan sangat bagus, alur tirta sudah tampak, dan pertanyaan yang dilontarkan itu juga sudah berbobot. Sehingga kucing bisa menemukan potensi dan solusi dari permasalahannya. Nah, menurut Bu Mimin nih, sebagai coach tadi, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan itu sudah tercapai, Ibu? Kalau menurut saya sih sudah tercapai, Bu, dengan menggali pertanyaan yang saya ajukan pada rekan kucing. Baik, secara keseluruhan tadi saya melihat bagaimana coach sudah sangat luar biasa dan Ibu menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan rasa dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Sehingga Ibu bisa mendorong Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jika saya nilai rentang 1 sampai 4, saya menilai yaitu nilai 4 sempurna, sudah melakukan kucing dengan luar biasa. Terima kasih, Bu. Baik, saya tutup kegiatan praktik kucing pada kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Aisyah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Ibu? Alhamdulillah baik juga saya, Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan kucing dengan rekan Ibu ya? Iya, Bu, benar sekali. Rencananya saya akan melakukan coaching dengan teman saya, Ibu. Tadi beliau menelpon, katanya ingin menceritakan permasalahan yang dia hadapi akhir-akhir ini, Bu. Oh, baiklah, Bu. Saya di sini akan melakukan
observasi mengenai proses kucing yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, dengan senang hati, karena itu akan membantu saya dalam melakukan proses kucing nantinya Ibu. Sebelum mulai kucing, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses kucing ini, Bu. Baik Ibu, siap. Bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian kucing. Ibu sudah menerapkan kegiatan kucing sesuai dengan prinsip kucing atau belum, yaitu tata kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu? Iya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Sebelum melakukan kucing ini Bu, kira-kira Ibu berkenan tidak? Iya Bu, siap Bu. Kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan kucing? Pada kucing kali ini saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Bu. Baik Ibu, saya mengharap kemampuan kucing ini dapat meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kalau itu Bu, saya ingin lebih fokus Bu Pak, untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut Ibu. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Ibu. Untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu ingin kembangkan seperti apa Bu? Kalau itu saya bisa memfasilitasi kunci saya untuk menemukan solusinya sendiri Bu dari masalah yang dia hadapi dengan menggali potensi yang dia punya Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan kucing. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Aisyah, bagaimana kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu Mimil? Sepertinya Bu Mimil ini kelihatan tidak semangat ya Bu. Emangnya ada apa sih Bu? Iya Bu Aisyah, akhir-akhir ini saya kurang bersemangat. Kenapa Bu Mimil? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya ini. Bisakah Mbak Aisyah bersedia membantu saya? Dengan senang hati Bu Mimil. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Mbak Aisyah. Apa masih Bu masalahnya? Coba Ibu ceritakan pada saya Ibu. Mungkin nanti saya bisa membantu. Begini Mbak Aisyah, saya kan punya siswa 12 dan alhamdulillah 11 siswa itu sudah bisa membaca Bu. Namun ada satu siswa yang belum bisa membaca. Oh seperti itu Ibu. Lalu apa yang Ibu khawatirkan? Saya Bu, saya bingung dengan pembagian waktu saya. Jujur saya sebagai wali kelas, saya merasa masih ada beban dan merasa berdosa kepada anak itu karena dia belum bisa membaca, padahal kan sudah mau kenaikan kelas Bu. Oh jadi Bu Mimil ini yang khawatirkan ketika naik kelas, siswa yang Bu Mimil satu ini masih belum bisa lancar membaca ya Bu? Betul sekali Bu. Saya merasa kurang nyaman dan bagaimana ya Bu jika nantinya Ibu Kepala Sekolah komplain kepada saya? Apakah selama ini Bu Kepala Sekolah sudah mengetahui atau pernah komplain tentang murid Ibu yang masih belum lancar membaca itu Ibu? Sebenarnya sudah Bu. Beliau dan pengennya anak itu naik kelas dengan bisa lancar membaca Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan atau respon Bu Vivil, tanggapan Bu Mimin dengan respon kepala sekolah tersebut? Tanggapan saya terkait anak itu, saya juga berharap nanti anak itu naik ke kelas yang lebih tinggi dengan lancar membaca, tapi sambil kenaikan kelas baru bisa membaca beberapa tulisan bacaan Bu. Oh begitu Ibu. Menurut Bu Mimil, kira-kira apa yang menyebabkan murid Ibu tersebut terlambat atau kurang lancar dalam membaca Ibu? Kalau saya lihat anak itu kurang terbiasa dan kurang latihan dalam membaca Bu. Seperti itu Bu.
Jadi kurang latihan dan tidak dibiasakan rutin di rumah untuk membaca ya Bu. Ya, Bu. Kemudian upaya atau strategi yang pernah Ibu lakukan itu kepada murid tersebut seperti apa Ibu? Kalau strategi yang saya lakukan itu meluangkan lebih di sela-sela jam pelajaran, Bu. Oh, jadi selama ini Bu Mimil hanya mengajar membaca dan menulis murid Ibu tersebut hanya pada waktu luang saja ya Bu? Iya, Bu. Kalau selain itu harus memakai apa ya, Bu? Saya sendiri bingung. Apakah Ibu pernah mencoba strategi lain selain yang pernah Ibu lakukan tadi? Belum, Bu. Jadi murid itu Bu kemampuan membaca dan menulisnya kurang karena kurang latihan dan tidak rutin dalam pelajaran ya Bu. Menurut Ibu kira-kira ada cara lain nggak ya biar anak itu mahir atau mampu membaca dan menulis? Ceritanya kan nih anak tersebut kurang latihan atau tidak terbiasa membaca dan menulis di rumah. Kira-kira menurut Bu Mimil apa yang cocok biar anak tersebut bisa cepat membaca dan menulis? Kalau menurut saya, murid harus ditambah latihannya. Mungkin baiknya pada jam istirahat, eh, mungkin baiknya pada jam istirahat ya, Bu. Jadi tidak mengganggu jam saya pada saat pelajaran berlangsung. Di kelas juga saya kan ada pojok baca. Mungkin nanti itu bisa dimanfaatkan ya, Bu. Siapa tahu belajar dengan teman-temannya yang lain, anak itu bisa lebih bersemangat dengan teman-temannya dan juga bisa membantunya untuk belajar membaca, Bu. Mantap itu Bu Mimil. Nah, kira-kira nih ya, dengan ide yang barusan Bu Mimil itu sampaikan, apakah bisa membantu anak tersebut untuk bisa melancar membaca dan menulis Ibu? Kalau itu saya kira sangat bisa, Bu, karena anak itu secara tidak langsung akan rutin belajarnya. Dan saya juga bisa fokus dalam memantaunya karena tidak sedang mengajar yang lain, Bu. Nah, setelah Ibu Mimil bercerita barusan, bagaimana perasaan Bu Mimil? Terus terang, beberapa hari ini saya kurang nyaman, resah, kadang diganggu dengan pikiran berdosa. Di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Bu Mimil itu merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman karena tanggungan saya itu, Bu. Dulu saya sudah bicara dengan kepala sekolah kalau saya akan mendampingi anak yang tidak bisa membaca. Dan akan tetapi pada saat ini anak itu masih belum bisa membaca juga, Bu. Jadi jika saya dapat simpulkan nih ya, yang membuat Bu Mimil itu merasa tidak nyaman, merasa resah adalah adanya tanggung jawab dari Bu Mimil sendiri yang belum bisa Bu Mimil penuhi untuk muridnya tersebut karena belum bisa membaca dan tanggung jawab kepada kepala sekolah ya Bu. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur nggak, Bu, oleh kepala sekolah? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu jika ditegur oleh kepala sekolah nantinya. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti saya yakin beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga bisa menambah semangat Bu Mimil dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Mbak Aisyah. Ya Bu, semangat ya Bu. Ya, Bu. Dari yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah saya, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bu Mimil? Setelah ini saya akan mengajak anak-anak kerjasama untuk membantu temannya yang belum bisa membaca, tentunya dengan membuat jadwal dan mereka tidak mengganggu jam istirahatnya juga, Bu. Langkah yang Bu Mimil ambil ini sangat tepat sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan ide Bu Mimil ini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan merasa lega sekarang, Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah ya dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah semester 2 loh, Bu, mendekati kenaikan kelas. Alhamdulillah, saya sangat merasa lega loh Bu Mimil. Lalu dari yang sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Mimil lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya masih belum kepikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru untuk meminta solusi yang lainnya, Bu.
Itu ide yang bagus sekali Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing juga dengan guru-guru yang lain. Saya yakin Ibu bisa menjalankan ini dengan baik, dengan suasana yang hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Amin. Terima kasih Bu Aisyah untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita semua. Amin. Selamat mencoba ya Bu, tetap semangat. Baik Bu, terima kasih Bu Aisyah. Sama-sama Ibu. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah kan melakukan proses kucingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses kucing? Alhamdulillah sudah lega sih Bu. Saya sangat senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah yang dia hadapi dan menggali potensi yang ada pada dirinya Ibu. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching tersebut dengan menggunakan pendekatan Tirta Ibu, dan saya senang dengan dapat menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihat juga sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas pengamatannya. Dan saya harap itu bisa membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam menerapkan proses coaching Ibu. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan saat ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena adanya dengan pertanyaan yang berbobot itu Ibu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi kunci dan dalam menemukan solusi yang dihadapinya Ibu. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ini dengan baik. Ya Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya Ibu. Ada lagi Bu yang ingin mau dibicarakan? Saya rasa sudah tidak ada Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama.